Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Sejak Su yang membentuk formasi Sangyong Guardian ini, moral seluruh tentara Union Army telah meningkat ke puncaknya. Munculnya para prajurit yang siap berangkat juga membuat para pemimpin tim Su yang bertekad untuk mengatasinya. Bagaimanapun, hasil dari perang ini terkait dengan takdir masa depan seluruh benua, dan tidak ada yang berani menyerah begitu saja. Kekuatan tempur laut tak berujung tidak terbayangkan, tetapi Su Yang dan yang lainnya melihat keberanian untuk menang di mata para prajurit aliansi ini. Gemuruh. Gelombang besar bergulung histeris, dan dinding gelombang setinggi puluhan meter hampir mendorongnya secara horizontal menuju arah gelombang. Gelombang besar semacam ini bisa memberikan tekanan psikologis yang besar bagi para prajurit hanya dengan melihat mereka. Meski ada keberadaan formasi Sangyong Guardian, rasa takut naluriah terhadap laut masih menyisakan ketakutan yang berlama-lama. Segera, fluktuasi vitalitas binatang yang kuat lahir di kedalaman laut yang tak berujung. Mereka ada di sini. Perintahnya diturunkan, sehingga semua petarung siap bertempur, dan lawan kita akan segera muncul. Perintah Su yang baru saja dikeluarkan, dan dengan cepat diteruskan ke seluruh pasukan. Karena bantuan fungsi mata langit, setiap perintah harus dikirimkan ke benak ratusan ribu tentara Union pada saat pertama. Ini tidak diragukan lagi telah sangat meningkatkan efisiensi tempur secara keseluruhan dari tentara aliansi. Sebaliknya, sisi laut yang tak berujung tidak memiliki keuntungan seperti itu. Pengaturan taktis mereka terlalu tunggal, hanya mengandalkan kemampuan ofensif keras yang kuat secara sepihak untuk menghancurkannya. Segera kelompok prajurit pertama dari kedalaman laut tak berujung mulai menunjukkan kepala mereka adalah tim singa laut yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan pertahanan super dengan baju besi skala hitam. Ini bukan pertama kalinya semua orang di tim Su yang melihat makhluk singa laut ini. Sebelumnya, ketika mereka pergi ke dinasti Dewa Es dan Salju, banyak singa laut seperti itu muncul satu demi satu di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak menunjukkan terlalu kuat pada waktu. Lethality dan keinginan untuk menyerang. Tapi singa laut yang muncul di medan pertempuran saat ini jelas diberkati dengan energi khusus, kesadaran bertarungnya sangat kuat dan keinginan mereka untuk bertarung cukup tinggi. Setiap individu singa laut memiliki warna mata yang haus darah di matanya. Tentara perisai melangkah maju 500 meter, siap bertarung. Suara Su yang dengan cepat menyebar ke seluruh barak aliansi di sepanjang mata langit, dan setengah dari 20.000 pejuang perisai lapis baja emas aliansi segera dipisahkan dari pangkalan internal punggung Bukit Qianqiu, dan maju secara horizontal menuju garis pantai. Perisai lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya keemasan terang di bawah matahari, menutupi sebagian besar garis pantai. Sistem pertahanan seperti itu bisa dikatakan unik di seluruh sejarah perang benua. Pasukan singa laut mendarat dengan cepat, dan masing-masing dari mereka melepaskan niat membunuh yang kuat. Mereka sangat cepat, bahkan jika mereka maju secara horizontal, tubuh besar itu tidak mempengaruhi kecepatan aksi mereka. Segera, Legiun Singa Laut pertama bertabrakan dengan 20.000 tentara perisai emas. Pertempuran pamungkas tentang takdir seluruh benua ini dimulai sepenuhnya pada saat ini. Masing-masing prajurit perisai lapis baja emas memiliki pisau baja tajam di tangan mereka, dan mereka mengayunkan dengan panik ke pasukan singa laut yang melompat ke arah mereka secara horizontal. Namun, Su Yang dan yang lainnya, yang selalu mengamati situasi di garis depan medan perang dari tempat yang tinggi,
segera menemukan bahwa menggunakan metode bertarung seperti itu sendirian untuk menghadapi singa laut yang bertahan ini tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun. Lebih penting lagi, gelombang pertama Legiun Singa Laut tidak sesederhana pejuang yang maha kuasa, dan peran mereka hanya untuk menunda waktu. Ancaman sebenarnya adalah lengan lain yang saling bersaing. UPS, lihat, apa garis besar merah di belakang? Di akhir penglihatan Long Kun, dia dengan cepat menemukan petunjuk dan segera melapor ke Suyang. Suyang melihat lebih dekat, dan segera menemukan bahwa kilau merah di atas kepalanya adalah sekelompok singa laut lainnya. Yang disebut Legiun Monster Laut sangat beragam dalam spesies, tetapi mereka semua memiliki kemampuan yang sama, yaitu melepaskan keterampilan dengan efek pesona. Ini adalah bakat spesies mereka untuk bangkit sebagai binatang laut. Panjang dan kekuatan pesona ditentukan oleh kekuatan elemen binatang dari monster laut tersebut. Segera, saat kraken berlapis merah ini bergabung dengan medan perang, pejuang perisai lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya sangat terpengaruh. Tidak. Sebagian besar pejuang perisai lapis baja emas kami memiliki pertahanan fisik yang sangat kuat, tetapi pertahanan mental mereka hampir dapat diabaikan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan pesona monster laut ini. Suyang memperhatikan masalah ini segera, dan dia juga berpikir tentang bagaimana menyelesaikan legiun monster laut yang merepotkan. Bos, serahkan pada kami. Saat Suyang memeras otak untuk memikirkan tindakan balasan, 5 bunga emas dan 5 saudara perempuan online pada saat yang sama, semua dengan ekspresi santai. Dapat dilihat bahwa mereka sepertinya memiliki cara untuk menghadapi pesona ini. Legiun Monster Laut. Oh, apa pendapatmu? Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Haha, bos, Anda mungkin tidak terlalu mengetahui kemampuan khusus dari 5 saudara perempuan kami. Jika kami menyiapkan 5 piano untuk kami akan memiliki cara untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Suyang terkejut sejenak, tetapi dengan cepat bersiap sesuai dengan kebutuhan mereka, dan menempatkan 5 gukin terbaik di depan mereka. 5 bunga emas datang ke atas tembok kota Kerakian Kiu dan diatur dalam barisan segitiga. Segera, 5 api biru terang yang tak tertandingi perlahan menguap dari 5 bunga emas, dan dengan cepat mengalir ke 5 biola di depannya. Segera setelah itu, suara piano yang bergerak keluar perlahan, dan roh dari 5 bunga emas dan 5 saudara perempuan ini sepertinya memiliki kemampuan penaklukan spiritual yang sangat kuat. Suara piano mengikuti arahan dari mata Suyang, dan dengan cepat menyebar ke seluruh ruang medan perang. Petarung lapis baja emas yang terpesona dengan cepat pulih dari keadaan pesona mereka sebelumnya. Ya Tuhan, aku tidak menyangka gadis-gadis ini memiliki keterampilan seperti itu. Itu benar-benar membuka mataku. Long Kun berdiri di samping dan menghela nafas dengan heran. Tidak ada yang mengira bahwa kelima saudara perempuan ini, dengan penampilan manja mereka, pada akhirnya akan mengandalkan mereka untuk menyelesaikan masalah terbesar di depan mereka. Pangeran ketiga, Panglima Perang, dan yang lainnya juga kagum dengan keterampilan kuat orang-orang ini di tim Suyang. Saat suara piano menyebar dengan liar, lingkaran kristal muncul pada masing-masing dari ratusan ribu tentara Union, dan halo itu adalah perlawanan spiritual yang diberkati oleh 5 bunga emas. Dengan kemampuan ini, semua orang tidak lagi harus takut dengan pesona monster laut, dan pejuang armor emas di barisan depan juga melancarkan gelombang pertama serangan balik yang kuat. Sejumlah besar singa laut dan monster laut individu gila dipenggal. Hahaha, ini benar-benar hebat. Seperti yang diharapkan, semua orang mengumpulkan kayu bakar dan apinya tinggi. Aku tidak bisa berpikir bahwa kedua negara kita bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa saat mereka bergandengan tangan. Laporkan ke Panglima tertinggi.
Saat ini, pasukan koalisi kita baik-baik saja. Mereka telah mencapai keuntungan besar dalam pertempuran garis depan. Apakah Anda ingin segera melancarkan serangan balik yang kuat? Su yang menggelengkan kepalanya dengan tenang, tidak, ini baru permulaan. Oh, apakah komandan berpikir bahwa pihak lain memiliki serangan yang lebih kuat menunggu kita? Su yang tersenyum dan mengangguk, itu wajar. Sejauh yang saya tahu, ada kemampuan tempur individu yang sangat kuat di wilayah laut yang tak berujung. Ini adalah kelompok pejuang hiu laut, dan spesies ini memiliki kapasitas reproduksi yang sangat kuat dan besar menurutku. Raja Naga Hitam pasti akan menjadikan Legiun Hiu Laut sebagai kekuatan utama absolut dalam serangan ini terhadap tentara aliansi kita. Sebelum Legiun Hiu Laut keluar, kita tidak boleh bertindak gegabah. Meskipun kata-kata Su yang tidak menaklukkan semua orang pada awalnya, bagaimanapun juga, tidak ada yang mendengar nama yang disebut Legiun Hiu Laut, tetapi Su yang adalah Su yang, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan keagungannya. Para jenderal dari semua pihak di pasukan Union hanya dapat mematuhi perintahnya. Kemudian segera, kenyataan memberi mereka pelajaran. Benar saja, seperti yang telah dinilai Su Yang, sejumlah besar tentara resimen Angkatan Laut yang tak ada habisnya dengan cepat muncul di bidang penglihatan semua orang. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan oleh kepala suku, kekuatan utama musuh yang sebenarnya baru saja muncul. Prajurit hiu laut yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas ke pantai satu demi satu. Setiap entitas tempur memiliki tubuh besar setinggi hampir 2 meter. Ini adalah pasukan tempur paling menakutkan dengan kemampuan ofensif dan defensif. Menilai dan meringkas dari penglihatan Su yang saat ini, jumlah individu dalam kelompok hiu laut ini telah melebihi 100.000, dan mereka adalah kelompok orang yang paling menakutkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su yang tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan dingin, beri aku perintah untuk memanggil korps prajurit lapis baja emas untuk menunggu 500 meter. Pemanah dan penembak panah di belakang mengirimkan semua jenis panah untuk membunuh tentara hiu laut ini. Begitu perintah diberikan, cahaya di atas mata langit muncul satu demi satu, setelah semua prajurit dari pasukan belakang menerima perintah, mereka membungkuk dan memasang panah segera setelah mereka siap untuk menembak. Segera, ketika pejuang baju besi emas di garis depan menyelesaikan retret mereka, busur dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, menembak dengan panik ke pejuang hiu laut ini. Anda harus tahu bahwa crossbowmen dari Alliance Army ini semuanya terlatih secara profesional, tidak hanya mereka memiliki rate of fire yang akurat, tetapi busur dan anak panah di tangan mereka adalah senjata terbaik dengan kemampuan menyerang dan membunuh yang luar biasa. Namun, setelah gelombang pertama penembakan, wajah para pemimpin tentara aliansi tampak sangat jelek, karena dari sudut pandang efek, para prajurit Legiun Hiu Laut tampaknya tidak terkena serangan fatal. Ya Tuhan, aku tidak menyangka hiu laut ini memiliki kemampuan individu yang luar biasa, dan kekuatan pertahanan mereka sangat luar biasa. Su yang tahu betul bahwa dalam menghadapi kelompok tim Meleetop dengan kemampuan ofensif dan defensif ini, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan taktik yang penuh sesat. Namun, pada saat ini, petugas Valkyrie Tai Long, yang sudah lama tidak berkomentar, tiba-tiba melangkah maju. Tuanku, saya punya cara untuk menghancurkan musuh. Jenderal Tirone punya pendapat, sebaiknya Anda angkat bicara. Ini sangat sederhana. Meskipun pejuang hiu laut ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang sangat kuat, saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan bahwa taktik ofensif mereka sangat tunggal. Selain pertarungan jarak dekat, tidak ada taktik lain sama sekali. Benar, menggunakan seni perang untuk menunggu pekerjaan, bahkan jika itu langsung, itu tidak selalu memiliki kekuatan untuk bertarung.
Jika kita terus membiarkan mereka bergerak maju dengan cara ini, itu akan membuat kita pasif. Semua orang merasa bahwa ide Tirone sangat masuk akal. Su yang pasti mengerti pikirannya, alasan mengapa dia tidak pernah memberi perintah adalah karena Su yang tidak ingin melihat banyak korban di pihak tentara aliansi begitu cepat. Jenderal bisa membayangkan bahwa jika kita berhadapan langsung dengan mereka begitu awal, korban kita akan meningkat secara dramatis. Panglima Perang Berdarah Besi Tirone akhirnya mengeluarkan, tentara Union Army tidak memiliki rampasan. Kami tidak pernah takut berkorban. Untuk masa depan daratan, kami semua siap memberikan hidup kami kapan saja. Begitu Qian Qiuling diserang sebelumnya, maka untuk dua kerajaan, itu adalah bencana fatal yang nyata. Su yang mengagumi sikap Panglima Perang yang memandang kematian sebagai rumah, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk dengan sungguh-sungguh, terima kasih untuk tentara aliansi. Sekarang kamu sudah siap, kemudian bertindak. Setelah mendapatkan perintah Su Yang, Tirone secara pribadi memimpin pasukan 100.000 dan keluar dari punggung bukit Qianqiu. Tentara dibagi menjadi 3 arah, dengan cepat bergegas ke medan perang, dan meluncurkan konfrontasi balas dendam yang nyata dengan pasukan maritim ini. Ya Tuhan, intensitasnya telah meningkat begitu cepat, ini adalah pertempuran epik yang sebenarnya. Melihat ke bawah dari sudut pandang tembok kota, kedua belah pihak telah menginvestasikan lebih dari 100.000 pasukan, jadi efek visualnya mengejutkan. Ini hampir pertama kalinya orang-orang yang hadir ini melihat pertempuran skala besar. Bahkan jika ada friksi perbatasan yang tak terhitung jumlahnya antara kerajaan Yanxi dan kerajaan Tuhan, total kekuatan kedua belah pihak tidak pernah melebihi 100.000. Sepertinya kita benar-benar telah menjadi penguasa takdir daratan tanpa menyadarinya. Semua orang tidak bisa menahan perasaan bahwa perang ini berlangsung sepanjang hari dan malam. 100.000 tentara Union Army bertempur dalam pertempuran berdarah, dan dengan kerugian lebih dari 30.000 orang, mereka memusnahkan 100.000 Shark Legion yang berlawanan. Rekor seperti itu cukup untuk dibanggakan, tetapi nyawa 30.000 tentara hilang selamanya. Ming Jin mundur. Setelah perintah Su yang dikeluarkan, perwira Panglima Perang Tirone segera memerintahkan mundur, dan lebih dari 70.000 tentara dengan cepat kembali ke pedalaman punggung bukit Qianqiu. Pada saat ini, ada gunungan mayat di tengah medan perang pantai. Bahkan laut di dekat pantai pun berlumuran darah. Perintah terus berlanjut, semua prajurit memulihkan diri, dan terus bersiap untuk pertempuran 2 hari kemudian. Su yang berkata dengan sungguh-sungguh lagi. Sejak itu, pertempuran pembukaan dari pertarungan puncak daratan ini telah berakhir untuk sementara. Pada tengah malam, Su yang sekali lagi naik ke atas tembok kota punggung bukit Qianqiu, menghadap ke arah pantai. Tumpukan mayat membuat pikirannya menjadi berat. Bagaimanapun, di dunia nyata, dia hampir selalu melakukan perjalanan ke utara dan selatan dengan timnya sebagai biksu murni. Dia jarang mengalami perang frontal berskala besar. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi memimpin pertempuran tingkat epik seperti itu. Adalah normal untuk mengalami pasang surut seperti itu di dalam hati. Su yang akhirnya mengerti bahwa begitu perang dimulai, kehidupan benar-benar rapuh seperti rumput. Saya tidak tahu kapan, Su yang menemukan bahwa Wu Shuang dan Permaisuri diam-diam muncul di sebelahnya, menemaninya. Kenapa kamu keluar juga? Apakah kamu lupa? Kami memiliki semangat resonansi jiwa. Bersama dengan suasana hati Anda akan mempengaruhi kami setiap saat. Kami semua mengerti bahwa Anda berada di bawah banyak tekanan sekarang, tetapi yakinlah, apapun yang terjadi, kami akan berada di sisi Anda. UPS, menurutmu apa yang terjadi di sana? Bagian dari mata kaisar wanita berada di pantai, tetapi tiba-tiba dia menemukan situasi besar. Tumpukan mayat itu sepertinya merayap tanpa suara.
Setelah Su Yang menemukan petunjuknya, dia berubah menjadi bayangan untuk pertama kalinya, membawa Wu Shuang dan permaisuri ke tepi pantai pada saat yang sama, meledakkan mayat di depan mereka dengan satu kaki, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu tersembunyi di bawah pantai. Dengan prajurit Jiaoren yang tak terhitung jumlahnya, mereka diam-diam melahap mayat yang tak terhitung jumlahnya di pantai. Membunuh. Su Yang meludah dengan dingin, kata ini membuat Wu Shuang dan permaisuri bergerak bersama. Dihadapkan dengan kekuatan serangan dari bos teratas di 3 benua ini, prajurit Jiaoren yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat jatuh, tetapi masih ada sekelompok orang yang lebih besar menjulurkan kepala mereka keluar dari bawah pantai, atau melarikan diri ke laut untuk pertama kalinya. Kedalaman, membungkus mayat-mayat itu dan terus menyelesaikan tindakan menelan. Tahukah Anda, para pejuang Jiaomen ini adalah kekuatan paling menakutkan di laut yang tak berujung. Mereka dapat menelan mayat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Artinya, laut tanpa akhir tidak perlu khawatir tentang hilangnya kekuatan tempur. Mereka memiliki kemungkinan yang tak terbatas memerangi individu, dan dapat menggunakan kembali kekuatan tempur yang jatuh dan terus memeras nilai akhir mereka. Dengan cara ini, saat perang terus berlanjut, tekanan pada pasukan aliansi hanya akan meningkat, dan sisi laut yang tak ada habisnya tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sama sekali. Trio Su Yang menghentikan tindakan mereka dengan cepat, karena mereka mengerti bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya membunuh pejuang hiu ini dengan kekuatan trio mereka sendiri. Ini sama sekali bukan solusi inti untuk masalah ini. Jika ini terus berlanjut, kita hanya bisa menjadi semakin pasif. Sepertinya kita harus mempercepat laju pertempuran. Su Yang juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyetujui proposal Wu Shuang. Akibatnya, Su Yang untuk sementara waktu memutuskan untuk mempersingkat waktu istirahat 1 hari. Keesokan harinya, semua tentara Union berkumpul kembali dan siap berperang kapan saja. Suara tabuhan genderang sangat berisik, dan setelah mendengar suara genderang yang bergetar, lautan yang tak berujung sepertinya memiliki semacam induksi dan meluncurkan serangan yang kuat lagi. Ketika perang dideklarasikan, akan ada tantangan terlihat apakah itu sisi laut yang tak berujung atau koalisi kerajaan api dan kerajaan dewa. Pertempuran telah dianggap sebagai pertempuran pamungkas untuk menentukan takdir masa depan daratan. Hanya kali ini, Su Yang dan yang lainnya akhirnya menemukan bahwa barisan pertempuran musuh tampaknya telah berubah secara mengejutkan. Seperti yang diharapkan oleh Su Yang, musuh beralih ke prajurit Jiao Teran sebagai barisan ofensif utama kali ini. Setelah ditelan sepanjang malam, efektivitas tempur keseluruhan dari prajurit Jiao Teran telah meningkat lebih dari 1 tingkat, dan efektivitas tempur total 50.000 prajurit Jiaoren lebih dari 10 kali lebih kuat daripada efektivitas pertempuran komprehensif dari 100.000 pembunuh Legiun kemarin. Ya Tuhan, aku tidak berharap mereka berevolusi begitu cepat, dan mereka bisa memiliki peningkatan kekuatan tempur yang jelas dengan menelan. Wu Shuang tidak bisa membantu tetapi berseru tidak ada keraguan bahwa ketika mereka melihat para pejuang hiu tadi malam, mereka jauh lebih lemah dari kali ini. Hanya dalam 1 malam, mereka menyelesaikan pemurnian dan menyerap semua energi yang telah mereka telan. Bos, serahkan pertempuran ini padaku. Dia mengatakan bahwa orang ini bukan orang lain, itu adalah gadis Ling Yao. Ling Yao adalah pendekar pedang terkuat di bawah Su Yang, dan dia tiba-tiba muncul pada saat ini. Pasti ada cara untuk menghadapinya. Haha, tadi malam aku melihatmu memegang pedang sepanjang malam, apa kamu berencana menghadapi begitu banyak musuh sendirian? Ling Yao menatap Long Kun dengan penuh keyakinan, kamu akan melihat kesuksesan atau kegagalan sebentar lagi. Ya, aku akan bermain denganmu.
Su Yang segera memahami pikiran Ling Yao, yang akan membom prajurit Jiaoren yang tak terhitung jumlahnya ini karena ilmu pedangnya yang kuat. Segera, kedua orang itu datang ke atas tembok kota Qianqiuling, melangkah ke udara, tergantung di udara, dan energi pedang yang kuat mulai bangkit. Energi pedang yang benar-benar kuat meraung dari segala arah berkumpul dengan gila-gilaan, dan keduanya di belakang mereka memadatkan kekuatan pedang yang tak tertandingi pada saat yang sama. Garis besar pedang dengan cepat muncul, dan cahaya keemasan panas memancarkan aura pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya dari pusat tubuh yang mempesona, dan pada saat yang sama menekan ke arah medan perang pantai di bawah. Seperti yang bisa Anda lihat, para pejuang dari lautan tak berujung ini sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki IQ tempur yang luar biasa, dan kemajuan sembrono mereka hanya akan menyebabkan kerusakan yang parah. Dalam sekejap, Su Yang dan Ling Yao bergabung, dan ribuan cahaya pedang yang kuat muncul di udara, terus-menerus menembus banyak sekali individu dari ras manusia Jiao. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan penekan dari pembangkit tenaga listrik teratas? Hanya 2 orang yang bisa menghentikan kemajuan seluruh pasukan banjir, itu mengerikan. Tampaknya ketua Su yang tidak hanya cukup kuat dalam kemampuan pribadinya, tetapi rekan-rekan di sekitarnya juga merupakan eksistensi teratas di dunia. Para prajurit aliansi yang menyaksikan pertempuran itu benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Mereka melihat setiap gerakan di garis depan medan perang luar Qianqiuling melalui mata langit. Saat cahaya dan bayangan langit yang tak terhitung jumlahnya turun dengan cepat, semua prajurit membuat suasana histeris berseru dan berteriak. Mereka berdua menatap Su Yang dan Ling Yao dengan mata yang takut akan dewa. Dan Ling Yao juga secara bertahap menjelajahi maksud pedang kuat yang dia pahami di dunia nyata selama periode ini. Bagaimanapun, dia sedang tidur di pedang langit di tubuhnya. Gemuruh. Para prajurit dari ras manusia Jiao tidak memberikannya dengan sia-sia. Setelah mengalami kerusakan yang luas, mereka segera mulai melepaskan status penguatan mereka sendiri. Kekuatan fisik setiap individu ras manusia Jiao meningkat pesat, dan bahkan mereka kontur fisik terus berkembang. Pada saat yang sama, pedang surgawi di Ling Yao tiba-tiba terbangun dan mengeluarkan suara mengerikan yang mengguncang dunia. Pada saat ini, memori berdebu Ling Yao di masa lalu telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan pedang surgawi datang lagi. Garis besar pedang surgawi yang besar melonjak ke atas dari tubuh Ling Yao, menghubungkan dunia antara dunia dan bumi, yang menjadi miliknya sendiri. Pedang utama pedang surgawi ada di udara, dan itu hanya pedang kekuatan untuk memotong medan perang pantai ini menjadi jurang sedalam puluhan meter. Ribuan prajurit Jiaoren akan langsung tenggelam kemanapun mereka lewat. Dalam arti tertentu, Ling Yao saat ini sudah menggunakan kekuatannya yang kuat dari dunia nyata, jadi kekuatan yang ditunjukkannya tidak lebih buruk dari siapapun yang hadir. Dan ukuran ofensif semacam ini, di mata orang lain, sudah bisa mencapai keberadaan seperti dewa. Tidak, itu terlalu menakutkan. Aku tidak menyangka gadis ini telah membangkitkan kekuatan puncaknya menjadi begitu mengerikan, bos. Aku tidak sabar untuk melihat seperti apa penampilanku setelah bangun.